Shalom, horas untuk kita semua. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat dan sukacita, tetap semangat dalam menjalani hidup ini. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Selasa 29 April 2025 diambil dari 1 Yohanes pasal yang kedua ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Jika apa yang telah kamu dengar dari mulanya itu tetap tinggal di dalam kamu, maka kamu akan tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu, remaja, anak sebelum dan adik-adikku yang terkasih dalam Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini menyapa kita agar kita tetap tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Bagaimana agar kita tetap tinggal di dalam Anak dan Bapa? Maka kita harus tetap tinggal juga di dalam perintah, yaitu firman Tuhan. Maka kalau kita lihat di sini, dan kamu, apa yang telah kamu dengar dari mulanya, itu harus tetap tinggal di dalam kamu. Apa yang kita dengar, apa yang didengar oleh para penerima surat dari Yohanes ini adalah firman Tuhan yang telah mereka dengar. Kalau kita baca dalam 1 Yohanes 2 ayat 7 dikatakan, perintah lama itu ialah firman yang telah kamu dengar. Dan karena itulah apa yang telah didengar oleh para pembaca Yohanes pada saat itu, maka mereka juga harus menetapkan firman itu dalam diri mereka, harus tetap tinggal dalam diri mereka, sehingga mereka juga akan tinggal dalam Anak dan di dalam Bapa. Nah, kalau dengan demikian, maka benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, bahwa Yesus mengatakan yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Jadi kalau kita melihat dan merenungkan nas ini, maka sesungguhnya firman Tuhan ingin menyapa kita agar kita memelihara firman Tuhan, agar firman itu tetap tinggal di dalam diri kita. Dan kita pun akan tinggal di dalam Anak dan di dalam Bapa. Kalau dikatakan tetap tinggal itu, bagaimanapun juga kita adalah bagaimana kita memelihara firman itu. Kalau dengan kata memelihara, maka kata memelihara itu adalah merawat, juga menjaga. Bagaimana kita merawat tanaman, misalnya merawat tanaman itu bisa memupuk, ada metode menyiram, memberi sinar matahari secukupnya, dan lain sebagainya. Namun saya tak pernah melihat seseorang ibu yang memelihara anggrek. Ketika dia memelihara anggrek, kemudian anggreknya itu tumbuh bagus dibandingkan dengan tetangganya yang anggreknya itu kemudian nggak tumbuh dengan bagus. Kenapa? Apa masalahnya? Karena ibu yang memelihara anggrek yang bagus ini, dia memeliharanya dengan baik. Sementara yang satu ini dia seperti membiarkan. Lihat apa yang terjadi. Anggrek yang tidak dirawat itu kemudian layu dan tidak berkembang dengan baik. Tapi anggrek yang dirawat dengan baik itu dia berkembang dengan baik, bahkan tumbuh indah. Sehingga karena kalau saya lihat juga ibu itu dia berkata-kata kepada anggrek itu, tumbuh ya, sehat ya, tumbuhlah dengan indah. Nah, demikian juga firman itu. Jadi
kalau kita membaca firman Tuhan bukan hanya sekedar membaca dalam hati, tapi perkatakanlah di dalam mulut kita ini keluar, sehingga kita membaca sekaligus mendengar apa yang kita baca. Dan itulah kita bagaimana kita saat ini setiap hari bagaimana kita memelihara firman Tuhan. Kalau kita tetap memelihara firman Tuhan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi berkat bagi banyak orang. Sebagaimana bunga yang ditanam dengan indah dirawat, demikian juga kita akan indah di mata setiap orang yang memandang kita. Firman Tuhan, kamulah garam dan terang dunia. Kalau kita pelihara firman itu, kalau kita pelihara bahwa kita lah garam dan terang itu, maka kita akan menjadi pribadi yang mengasihi. Kita akan menjadi pribadi yang gemar untuk membantu dengan tulus. Nah, disinilah kita akan lihat berlawanan dengan dunia ini saat ini. Kalau dunia ini terkadang menawarkan hal-hal bagaimana mementingkan diri sendiri, jangan mengasihi, itu merugikan diri sendiri, itu kata dunia ini. Bahkan saat ini dunia menawarkan sesuatu di mana kita cuek dengan orang-orang di sekitar kita. Lihat lagu statue itu. Kalau kita lihat lagu setelan cuek itu, lihat saat ini banyak orang tua mengeluh anaknya cuek ketika disuruh untuk cuci piring, ketika disuruh untuk belajar. Bahkan ada seorang guru yang kemudian mengeluh ketika dia bertanya kepada salah seorang anak muridnya, mana PR-nya? Aduh, saya lupa bu. Loh kok gitu? Statue katanya. Jadi sekarang menjadi guyonan dan bahkan kemudian menjadi sifat yang ini bisa berbahaya bagi kita saat ini. Kita nggak bisa untuk cuek, misalnya di rumah ada piring yang kotor kita nggak cuci, ada disuruh guru misalnya mengerjakan, disuruh PR segala macam kita nggak kerjakan. Jangan cuek, tapi tanggap terhadap situasi. Nah, firman Tuhan bagaimana kita mengasihi setiap orang, mau guru kita, orang tua, dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita akan menjadi pribadi pembawa damai. Firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Jadi kita akan menjadi pribadi pembawa damai dan pembawa sukacita. Jadi kalau firman tetap tinggal dalam kita, lihatlah bagaimana kita akan menjadi pribadi-pribadi yang disukai orang, menjadi pribadi yang kemudian menjadi berkat bagi setiap orang. Dan yang ketiga, kita kalau dikatakan tinggal dalam anak dan dalam Bapa, maka seperti Rasul Paulus dalam Galatia 2 ayat 20 dikatakan, bagiku hidup adalah Kristus. Dikatakan demikian, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Makanya ada lagu, bagiku hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Mari saat ini, saudara-saudara yang terkasih, mari saat ini, Bapak, Ibu, remaja, anak usia 10, anak-anak sekolah minggu, mari kita memelihara firman Tuhan. Karena dikatakan, berbahagialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Peliharalah firman Tuhan, tinggallah di dalam Kristus, maka kita akan menjadi pribadi pembawa damai, pembawa sukacita, dan menjadi berkat bagi sesama. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Kami dalam menapak di hari yang baru ini, Tuhan mengingatkan kami untuk memelihara firman Tuhan, untuk tetap tinggal dalam Engkau ya Tuhan.
Firman-Mu yang berkuasa, Firman-Mu yang mengendalikan diri kami. Tuhan, kami sadar kami manusia yang lemah, penuh dengan kedagingan. Namun biarlah Tuhan, di dalam kedagingan kami ini, kami memenangkan firman Tuhan daripada perkataan-perkataan di dunia ini. Ampuni kami Tuhan kalau kami terkadang terperosok ke dalam keinginan dunia ini. Ampunilah kami, bimbing kami Tuhan, dan kuatkanlah kami. Biarlah Tuhan firman itu semakin tumbuh dan berkembang dalam diri kami, sehingga kami dapat merasakan dan menjadi garam dan terang bagi dunia, sehingga setiap orang bisa melihat siapa Engkau dalam diri kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, Engkau sangat baik. Engkau telah mati dan bangkit untuk kami. Engkau adalah Allah yang hidup. Oleh karena itu ada harapan di hadapan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang. Untuk setiap orang yang saat ini sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan memberikan jalan keluar. Kalaupun ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang memberi kesembuhan. Tuhan juga yang menguatkan dan yang menggendong setiap orang yang sedang berbeban berat. Tuhan yang mengerti sakit mereka. Tuhan yang pernah merasakan apa yang mereka rasakan. Kiranya Tuhan berbelas kasih melakukan apa yang terbaik. Tuhan juga yang selalu menyediakan yang terbaik untuk mereka. Terima kasih Bapak, berkati anak-anak kami, juga berkati cucu-cucu kami, dan juga berkati orang tua kami dan orang-orang yang kami kasihi. Terima kasih Tuhan Yesus, semuanya kami serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus